semacam kota katanya. Oh gitu, di wilayah itu. Kata orang setempat ya, cerita orang setempat ya. Mayoritas jin kafir gitu. Tapi jin Islam pun banyak katanya. Itu kebanyakan di wilayah mana Bang? Di danaunya atau di kalinya? Di kalinya juga. Semacam buta hijau atau apa, siluman-siluman ular, siluman gitu. Pokoknya di situ pusat kotanya katanya. Terus kenapa Bang Gading menyatakan siap untuk menceraikan? Karena saya tidak mau merasa terganggu. Saya merasa terganggu. Oh, rasa ketakutan itu. Pikiran saya jadi kacau. Akhirnya saya nekat, saya minta ujangan bagaimana caranya. Akhirnya teman saya ngasih tahu. Berangkatlah ceritanya nih. Ngasih tahu harus sedia garam dulu, dan saya harus membacakan satu surat dalam Al-Quran di garam itu. Lalu bawa garam itu ke sana, dan kami pun berangkat. Berdua doang ya? Berdua. Oke. Berdua berangkat. Setelah sampai sana ternyata setelah menjelang maghrib ya. Sekitar jam 5, setengah 5 lah. Setelah maghrib kita cari lokasi berdua. Akhirnya ketemulah titik pertama, saya duduk di situ. Dan disitulah saya harus melakukan tapa satu malam itu. Oh, menurut penuturan temannya Bang Kodi, ya, harus di situ tempat lokasinya. Oke. Ketika kami sedang ngobrol, ada satu orang yang sedang mancing, warga setempat, dan dia sempat bertanya, mau apa di sini? Lalu teman saya menceritakan, mau nanam saya di situ katanya. Satu malam aja. Satu malam itu. Nah setelah itu orang setempat itu bilang lebih baik jangan katanya, pulang saja, karena di sini tempatnya sangat angker. Sudah 3 orang, tiga orang yang melakukan tapa di situ katanya. Yang pertama hilang, yang kedua mati, yang ketiga selamat tapi gila. Itu penuturan orang kampung setempat ya? Iya, dan dia menyarankan pada saya untuk pulang. Lebih baik pulang, jangan katanya. Dan diteruskan. Tapi karena saya tidak mau berurusan lagi dengan makhluk di situ, saya jawab, ya udahlah, kalau memang saya harus mati di sini, nggak apa-apa. Tapi kalau memang umur saya belum masih panjang, saya yakin saya akan selamat. Oke. Menarik juga nih. Jadi keberanian itu mengalahkan teror-terornya makhluk siluman itu. Betul. Jadi Bang Koding tuh udahlah, saya siap aja. Nah, dari situlah saya mulai awalnya berani. Lepasin semua. Lepas semua. Akhirnya walaupun memang rasa takut itu tidak hilang, tetap ada. Adalah, manusiawi lah. Saya ikutin petunjuk teman. Setelah maghrib sholat, isya sholat, lalu pelaksanaan, taburkan garam, dan duduk di situ bertawasul. Di lingkaran garam itu? Lingkaran garam, hanya sebatas ini aja. Mungkin diameter 1 meter. Satu gitu ya. Oke. Dan kejadiannya seperti apa? Diingatkan jangan tidur. Oh, nggak boleh tidur. Kalau tidur saya celaka. Oh iya. Kalau tidur saya celaka. Jadi harus konsentrasi hidup. Nggak boleh sedetik pun tidur. Berat juga ya? Itu sangat-sangat berat dan sangat takut saya. Tapi karena saya ini udah merasa lost, akhirnya saya laksanakan juga di situ. Itu ketika saya sedang berwiri, itu air danau itu seperti laut. Kayak ada benda
berat jatuh ke ini ke Kalau air. air, suaranya lebih dari 10 kilo ya. Mungkin 1 kintalan. Oh, itu gede kerbau ya? Ya, Mungkin ya. mungkin sih besar gitu. Karena dahsyatnya benda jatuh ke air. Karena saya ini Fokus. saya tidak berani ini menoleh ke belakang itu, karena danau itu posisinya di belakang saya. Oh, di belakang. Di depan saya, di hadapan saya itu kali. Oh, kali. Oke. Jadi saya betul-betul tidak bisa bergerak ke depan jurang, ke belakang danau. Oke. Sangat-sangat berbahaya, Oke. danger. Wih, danger, seram. Kalau ada binatang buas pun, saya tidak bisa lari kemana-mana. Tapi karena saya merasa harus melepaskan itu Ikatan siluman dan manusia itu betul. Saya pertama sedang wirid itu ya, sedang la ilaha illallah. Saya dengar suara derap langkah kaki gitu banyak gitu. Padahal mata saya ke sana, tapi saya melihat itu sebuah pasukan kerajaan ya. Kerajaan mereka membawa tombak, biasa membawa ini tameng itu. Oh, pokoknya kayak prajurit zaman prajurit kerajaan zaman dulu gitu. Itu mereka mau menjemput saya. Oh, mau menjemput saya. Dan bukan mimpi ya? Bukan mimpi. Karena itu disarankan sama temannya nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur, dan saya sedang keadaan zikir. Oke. Zikir. Tapi ketika pasukan itu sudah mendekat saya sekitar 5 meter, dia masih bisa melangkah 3 meter, mental semua. Dahsyat. Lalu datang hilang. Ini hancur apa? Mental gitu. Mental semua. Dari sini datang juga mental lagi. Nah, sekarang dari depan datang tetap. Itu selalu seperti itu. Iya. Pasukan gantian prajurit itu. Prajurit. Itu mau jemput Bang Koding ya? Mau jemput. Oke. Mau jemput saya, dan dalam perasaan saya hampir itu ya, hampir ikut. Oh. Hampir ikut udah apa? Ketarik apa? Udah, ya mungkin ketarik gitu ya. Udah, jadi hampir saya udah sempat kaki udah hampir dalam ini ya. Mungkin bergolak. Jiwa saya yang lain gitu ya. Mungkin gitu ya. Karena saya sedang posisi berzikir gitu ya, tapi kok saya kayak orang melangkah, kayak ketarik ke air gitu. Air di danau apa air di kali? Danau. Oke. Kayak, tapi saya masih bisa menahan. Oh, mungkin ruh atau apa saya nggak ngerti juga ya. Mau melangkah ke danau. Tapi karena posisi keimanan Bang Koding masih zikir, balik lagi. Oke. Akhirnya sampai akhirnya tahrim. Oh, ada kedengar tahrim. Kedengar tahrim dari kampung sih ya. Dari kampung tidak ada apa-apa lagi. Udah mulai hening. Oke. Udah mulai hening. Di situ lalu saya sholat subuh ada situ gubuk ya. Sholat subuh, berangkatlah saya pulang. Jalan kaki itu sepinya, itu jalan kaki sekitar 1 kilo ya. Jauh juga ya. Tidak ada rumah satupun. Jauh juga ya. Tidak ada rumah satupun. Dan itu tempat, kata orang wilayah setempat itu sangat angkuh. Tapi Bang Koding sudah sholat subuh, memutuskan untuk pulang, tapi harus jalan kaki. Hampir kurang lebih 1 kilo. 1 kilo. Dan kata orang kampung, wilayah itu angker. Tapi Bang Koding santai aja. Saya jalan. Setelah 1 kilo, baru kita menemukan kampung. Oke, jauh juga ya. Sampai ke jalan raya itu sekitar 2 kiloan lah gitu. Oh, masih jauh lagi. Oke. Sampai jalan raya, karena saya nggak ada angkutan di situ. Kebetulan ada mobil truk, saya ikut mobil truk sampai satu tempat yang ada angkutannya. Oke.
Nah, semenjak kejadian itu Bang Koding nanya lagi ke orang temannya Bang Koding apa? Ya, saya balik lagi. Saya ceritakan seperti itu, lalu di Terawang lagi, dan si pengakuan si makhluk itu, dia tidak bisa mendekat karena panas. Oh, ya. Karena panas dengan Zikiran kali. itu. Mental dia. Mental. Oke. Nggak bisa jemput ente Nggak katanya. bisa. Oke, bagus. Tidak bisa mendekat. Oke. Tapi dia tetap dia berharap kalau saya ingin ini bertemu, malah suruh cari rumah kosong dan siapkan kelapa dan telur. Oh, dia masih ngiming-ngiming. Masih ngiming-ngiming. Aduh, serem juga. Kalau tidak mau ke sana katanya, Oh, ya. bisa di rumah kosong. Oke. Langkahnya Bang Koding gimana ya? Saya tidak mau. Oh, tetap Bang Koding tidak mau terbelenggu sama tipu daya siluman. Siluman itu. Oke. Nah, akhirnya dari situ saya ikutin jejak langkah teman saya itu, arahan dia, saya ikutin. Dan di situ betul-betul saya tidak ada lagi rasa takut sama hal mistik, mistik goib atau apapun. Jadi merasa berani itu udah bener jadi. Walaupun saya dianjurkan untuk pergi ke suatu tempat atau sebuah gunung atau apa gitu untuk apa. Walaupun hanya dengan senter yang dikorek itu kecil, saya tetap jalan. Jadi keberanian Bang Koding itu jadi lebih berani. Bukannya malah takut dengan kejadian itu, malah Bang Koding malah berani. Akhirnya setelah itu saya lama tidak bertemu lagi dengan kawan saya itu. Lama sekitar 2 atau 3 tahun bertemulah dan saya dengan teman saya yang sedang bermasalah. Oh, ya. Nah, teman saya itu bermasalah utang piutang. Karena dia mempunyai informasi untuk mendapatkan uang banyak katanya. Secara instan. Secara instan. Oke. Bisa dengan cara berjualan sate kura-kura. Oh, sorry gue potong dikit ya. Ya. Karena mungkin dalam keadaan susah dan utang piutang banyak. Akhirnya temannya Bang Koding menyarankan untuk berjualan sate kura-kura. Ya. Oke. Karena teman saya itu tidak berani. Oh. Lalu ngobrol dengan saya, berani nggak lo? Ente siap. Ayo berani. Oh. Saya bilang, asal ini aja, ada dananya aja untuk berangkat, untuk ini, makan di sana. Ayo disiapin, betul disiapin. Dijamin selama seminggu. Itu daerah mana? Nggak apa-apa, tolong dijelaskan wilayah mana? Hanya wilayahnya aja, daerah aja. Oh, wilayah sekitar wilayah Purwakarta. Untuk pelaksanaan ritual itu. Oke. Terus? Lalu di sana kita dipertemukan dengan paranormal ya. Orang pintar. Orang pintar di situ, karena menurut orang pintar itu sudah ada yang terbukti. Tapi dari 9 orang yang datang untuk melaksanakan ritual itu, cuma 1 orang yang berhasil. Oh, ya. Karena yang 8 orang itu kabur. Takut. Oke. Yang satu berani. Dan katanya informasi si orang pintar itu berhasil. Uang. Untuk uang. Oh, iya. Jadi kalau kita mintanya ya bawa karung 3, dipenuhin dengan uang 100 ribuan ya. Jadi contohnya ini nih gitu. Mau sate, silakan, tapi gue minta karung ini isi dengan contoh uang ini 100 ribuan misalnya. Seperti itu. Ya, terus katanya menurut informasi si orang pintar itu,
dari yang 8 orang itu, ada yang patah kaki, ada yang ini karena lari karena di tempat gelap dan banyak jurang, jatuh, banyak yang celaka, guling-guling atau banyak yang apa. celaka. Karena medannya kan Bahkan terjal ya. tangan ada yang patah karena jatuh Ya. jurang gitu. Saking takutnya lari. Saking takutnya. Oke. Digangguin sama siluman situ. Akhirnya saya didiknya dulu, betul enggak kamu berani? Oh, ditata. Ditatar dulu. Jangan setengah-setengah gitu. Oke. Pelaksananya Bang Akhirnya, oke, setelah deal saya berani. Ketika itu malam Jumat ya, saya diajak, ayo. Lalu seorang pintar itu memanggil semua makhluk yang ada di situ. Dia panggil, dia undang untuk membeli sate itu. Denah lokasinya gimana Bang? Tolong ceritain denahnya. Jadi sebuah jurang, di bawah jurang gitu. Ente di sini? Nah, di bawah kita turun dari ini, jadi jalannya terjal gitu ya. Turun lagi sampai kita di dasar. Di dasar jurang. Ya. Berarti posisi kita di atas. Enggak, maksudnya posisi pelaksanaan di bawah, Bang Oding di atas. Nah, tapi di bawah itu luas. Oh, Tapi menuju wilayah bawah itu kita harus turun jurang. Oke. jurang dulu. Setelah panggil, kami ditinggal. Saya berdua sama teman. Pelaksanaan ritual itu ya. Ritual. Teman saya yang ini, yang kipas, saya yang Nawari. nawari. Jadi untuk menghadapi makhluk itunya saya. Temen Bang Oding mah ngipasin si sate bulus itu. Ngepas aja, ngepas biar Wanginya itu. wanginya itu Wangi kura-kura. menyebar. Itu ternyata wangi kura-kura itu sampai ke kampung itu tercium. Padahal jauh itu. Bingung saya juga. Nggak tahu ya, nggak tahu, aneh. Aneh. Tapi yang saya aneh kan, ketika saya sedang nawarin gitu, makhluk itu satu-satu datang. Tapi yang saya aneh, nggak ada yang berani dekat. Bentuknya kayak gimana Bang? Bisa diceritakan nggak bentuk-bentuk si makhluk yang bermacam-macam? Ada yang lidahnya sampai ke bawah. Astagfirullah. Ada yang nggak ada nggak ada palanya. Ada yang jalannya jungkir balik. Kayang. Iya. Yang begini, apa yang begini? Yang begini. Oh iya. Kakinya di atas gitu. Jungkir balik ini. Ada yang ininya bolong. Kagak ada yang cakep atau? Pokoknya semua jenis itu Setan. Saya bilang ayo kan gitu ya. Tapi nggak ada yang berani dekat. Tapi muncul dia. Muncul sekitar jarak 10 meter lah. 10 meter lebih mungkin ya. Agak jauh ya dari sini ke sana. Nah, agak jauh. Jadi si makhluk itu datang tapi nggak berani dekat aja. Padahal udah Bang Oding tawarkan gitu. Udah di iming-iming dikasih contoh nggak? Iya. Uang apa dia? Iya, ini dia lebih tertarik satenya kan gitu ya. Udah ini gini. Udah muncul. Bang Oding iming-iming mau ini dulu gitu. Iya. Tapi nggak ada yang berani mendekat. Bisa gitu ya? Sampai akhirnya orang pintarnya itu datang. Saya heran katanya. Itu makhluk segitu, orang pintarnya itu dia tahu, lihat gitu ya. Kenapa nggak bisa ini? Nggak bisa mendatangi dekat katanya. Ada apa? Akhirnya saya diajak pulang, udah nggak bakalan benar katanya ini. Katanya kita pulang dulu. Nggak beres lah ya. Nggak beres. Besok saya harus mandikan kamu di sungai. Kata orang pintar itu. Jadi satu malam itu anggaplah gagal lah. Gagal. Saya dimandikan, saya suruh baca syahadat 7 kali di dalam air.
Tapi orang pintar itu nggak kuat malah. Akhirnya dia manggil gurunya, tetap nggak kuat juga. Akhirnya kami suruh pulang. Gagal dong. Gagal. Nah, tunggu katanya 40 hari. 40 hari saya suruh datang kembali. Setelah 40 hari saya datang lagi. Kita pindah tempat katanya. Oh, lokasinya nggak di situ lagi. Ke lokasi yang lebih parah lagi. Oh, lebih angker. Lebih angker lagi. Kata orang Blitar itu, kira-kira siap nggak kamu kalau misalkan yang muncul siluman ular? Siap saya bilang. Oh, pokoknya ente gas aja lah. Nah, saya udah hilang rasa takut lah ya. Padahal jalan menuju ke lokasi itu kita melewatin ini kebun bambu. Oh. Bahkan saya sampai ngomongin ada pocong kan yang nemenin jalan, saya bilang gitu. Tapi seorang pintar itu, kamu jangan sembarang, jangan sompral, ada kabur katanya. Seorang pintar itu ini orang sengklek apa itu? Orang mau jangan sampai ngeliat. Orang mau takut nunggu, lu mau malah teriak apa ngomong ada pocong yang nemenin gua gitu. Buat jalan gitu. Malah dibilang sopral. Oke. Malah nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Selalu. Itu lebih parah lagi betul itu. Asli itu ya. Ketika saya sedang ini ritual di situ dan udah dipanggil, itu ular saya betul-betul saya baru melihat ular sebesar pohon kelapa ya. Muncul dari dalam tanah gitu. Muncul. Itu perempuan. Oh, wujudnya gimana? Ular. Wujud ular deh. Ular, kepala. Oh, ular. Terus? Kepalanya perempuan. Ini mah ular ya? Ular. Kepalanya doang. Oh. Tapi begitu melihat saya, ini lagi apa? Masuk lagi ke dalam tanah gitu. Jadi apa itu? Saya sempat takut juga saya. Padahal sebenarnya takut yang saya takutin masuk ke tanah, muncul lagi di bawah saya gitu. Tapi nggak ada sama sekali, langsung hilang. Itu orang. Berarti ente sebenarnya bingung ya? Bingung saya. Padahal ente nggak belajar ilmu kan? Nggak berguru apalah, punya kesaktian enggak kan? Enggak. Tapi ini siluman udah muncul nih. Muncul itu. Seumur hidup ente belum pernah lihat ular segede pohon kelapa gitu dan palanya orang lagi. Iya. Itu real ya? Real. Enggak, ini nggak dibuat. Itu betul-betul saya ngeliat gitu. Dia keluar dari dalam tanah gitu, terbang gitu Pak. Pohon kelapa. Tapi dia berhenti gitu ya ngeliat saya. Saya sambil ngir. Apa gue lebih serem lagi. Wah, orang pintarnya juga udah nyerah. Dan nggak bakal ada ini katanya nggak. Mual beres lah. Kalau orang Inggris bilang mau mual beres. Nggak bakal berhasil katanya. Soalnya apa? Nggak ada yang berani ini deket. Itu real ya, dia udah keluar. Iya, keluar asli. Ceritanya udah keluar, kan itu harusnya takut kan? Harusnya ya, kalau normal ya. Terus datang ngasih uang lah atau mau ini duit ya. Masuk lagi ke dalam tanah. Yang saya aneh kan yang di luar nalar saya kan gitu ya. Dia bisa keluar dari dalam tanah dan bisa langsung masuk ke dalam tanah gitu. Malah yang ditakutin takutnya dia muncul di bawah. Saya sampai gini apa tuh? Motor muncul dari buah-buah lagi gitu. Tapi nggak ada itu. Buah-buah dari bawah. Oh iya. Malah orang pintar itu gedek banget ya. Saya baru katanya ini. Baru nemuin orang. Bahkan yang 8 orang itu celaka, hampir semua celaka. Hampir semua celaka karena kabur, lari saking patah kaki, patah tangan. Karena saking takut. Memang betul banyak. Dan ente mengalami sendiri ya? Saya melihat sendiri. Dan itu real ya? Real itu. Jadi nggak ada yang dibuat-buat di sini. Itu real apa yang Bang Kodi ngerasakan? Iya. Real karena saya itu ya ngelihat, tapi dia nggak bisa dekat gitu. Yang saya bingung gitu. Oke. Dan akhirnya tidaklah terjadi ritual itu gagal, anggaplah gagal ya. Karena orang pintar itu bilang
udah nggak bakal beres ini. nggak bakal beres. Saya akhirnya saya dikasih tahu sama orang Pindad itu, kemanapun pergi, bahkan ada yang bisa datang, bukan datang. Dan akhirnya setelah beberapa tahun kemudian saya kembali lagi pada teman saya itu. Rentang waktu lah, rentang waktu berapa tahun kemudian ketemu lagi sama teman Bang Koning yang pernah ketemu zaman dulu yang ritual di air itu ya. Oke, terus sarannya beliau apa Bang? Nah akhirnya saya ikutin dia juga. Saya ikutin, saya suruh berzikir atau apa di tempat sepi karena ya istilahnya saya udah nggak ada rasa takut lagi, dimanapun saya disuruh saya laksanakan. Siap ya. Oke. Walaupun kejadian-kejadian yang sangat betul-betul ini menyeramkan itu terjadi gitu, terlihat gitu, ada, terdengar, terlihat itu. Itu daerahnya seperti apa Bang? Yang itu Anda disuruh zikir itu? Itu seperti gunung ya. Di atas gunung itu ya ada semacam mungkin ya keramat lah atau apa gitu ya. Saya suruh zikir di situ karena mungkin ini, bahkan saya hanya disuruh beristighfar aja di sana. Nggak ada yang aneh-aneh gitu? Nggak ada. Nggak ada ritual aneh? Nggak ada ritual aneh. Ngaji, puasa, dan istighfar aja di sini. Berapa hari Bang kira-kira itu? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam plus puasa ya? Plus puasa. Jalan melewati jalan setapak yang rumputnya. Tinggi-tinggi ya, tahu. Hanya dengan senter korek aja. Ya, nggak ada perlengkapan lighting, nggak ada, atau senter nggak ada. Nggak ada. Cuma korek yang ada senternya. Korek yang ada. Dan disitulah banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat ya jujur jantung saya pun hampir copot juga karena kaget. Karena kita sedang ngaji, ada yang seperti ada makhluk marah. Ternyata itu mungkin ya yang disebut genderuwo kali ya. Yang rambutnya gubal. Iya. Jadi Bang Koding pas ngaji itu ada sosok yang nggak suka kali ya? Apa itu yang dia lakukan? Dari suara. Udah kayak mau nerekam gitu ya, kayak ini gitu, kayak rambut yang gimbal itu. Iya. Yang kata orang genderuwo ya. Tapi dia tetap nggak berani, nggak bisa ini. Nggak bisa ngedekat, cuma nakut-nakutin dia. Nggak bisa ngedekat. Saya kaget juga kan itu ya. Kaget asli di situ. Tapi saya lanjut aja ngaji sampai jam 12 malam, mandi, berangkat ke mata air dengan modal lilin. Lilin ya. Di situ gangguan sangat banyak sekali. Dari mulai mau bawa lilin itu berapa kali ada yang meniup. Bukan angin ya? Bukan, itu karena ada suara. Bukan angin ya? Bukan. Jadi beneran orang niup? Iya. Dan karena ada suara ya? Ada suara. Persis terdengar banget. Berapa kali itu Bang digangguin itu? Itu satu jalan itu sampai 3 kali mati. Dan ketika saya mandi, ada suara perempuan yang ngobrol, yang ketawa-ketawa di atas pohon. Gitu. Di mata air itu? Mata air itu. Oke. Tapi saya nggak saya abaikan. Nggak saya heroin gitu, saya terus saja mandi. Lalu kembali. Dan di saat saya sedang zikir, di situ baru saya melihat 2 sosok siluman yang saya betul-betul lihat di TV itu nyata adanya. Itu hari malam keberapa Bang? Itu malam ketiga. Jadi malam pertama aman? Malam pertama hanya suara. Hanya suara dan ya mungkin kuntilanak, genderuwo, macam. Tapi nggak wujud ya? Nggak. Kalau genderuwo wujud. Genderuwo. Tapi nggak bisa dekat. Yang matanya merah. Tapi nggak bisa dekat. Malam kedua? Malam kedua, kuntilanak itu ya
yang ketawa, yang ngobrol itu banyak banget itu. Karena Anda sendiri ya? Padahal sendiri itu di atas Ya. gunung ya. Ente sendiri kan? Nggak ada pemukiman Nggak jauh. ada, jauh itu karena di atas gunung. Dan nggak mungkin orang ngobrol ya? Nggak mungkin. Itu udah Klimaksnya malam ketiga. malam ketiga ketika saya sedang zikir, ada dua makhluk, ular dan buaya. Badan ular, kepala orang manusia. Terus satu lagi buaya, Sama. sama. Jenis kelaminnya apa bang? Kalau ular perempuan, Oke. kalau ular perempuan, Kalau buaya? kalau buaya laki-laki. Oke. Dia nggak datengin Bang Koding? Ya di depan saya gitu. Jadi si ular itu ngeliliti buaya. Ngeliliti buaya. Jadi seolah-olah saya diajak gitu ya, istilahnya mau. Dia ngasih sinyal itu untuk ikut Bang Koding untuk dia untuk apa? Feelingnya Bang Koding? Itu untuk ini, istilahnya Kekayaan. Yang saya ini tafsirkan gitu ya. Dia agar saya ikut dia, biar saya bisa kaya gitu. Oh. Tapi si buayanya itu juga si ininya pakai ada Mahkota. mahkota. Oh ya. Jadi dia ngasih sinyal untuk ikut saya biar kamu kaya gitu. Dan ternyata si buaya itu dia jadi sebelum kita naik ke masih di perkampungan itu ada sungai. Nah, karena kita jalan melalui sungai itu, nah dia di situ. Kalau si buaya itu sebetulnya. Oh ya. Kalau ular kan memang yang di lokasi zikir ya Bang Koding. Iya. Apa yang Bang Koding rasakan? Saya jujur rasa takut ada ya, tapi karena saya ini dia coba bisa nggak gitu ngambil saya gitu. Tadinya saya takutnya ekornya ngelilit saya gimana gitu, ngelempar, bawa ngelempar gitu ya, tapi enggak. Tapi sampai akhirnya hilang. Bang Koding posisinya zikir terus ya? Zikir terus. Itu lama itu di hadapan saya itu. Bukan 1 menit, bukan. Cukup lama ya? Cukup lama. Dia tetap menggoda saya. Yang wanita-wanita seksi ada nggak Bang? Yang ganggu Bang Koding? Di saat zikir? Itu enggak. Paling kuntilanak. Oh, jadi yang seksi-seksi nggak ada? Nggak ada. Aman? Cuman gangguan makhluk siluman ular sama siluman buaya. Ya. Yang mau mungkin ngajak Bang Koding biar ikut dia dan kaya. Dan yang saya alami setelah itu, semenjak itu sering saya seperti disukai siluman perempuan. Semenjak kejadian itu? Jadi entah dari bangsa ular atau apa. Bahkan ketika saya diajak ke suatu tempat, kan gitu kan. Yang saya anehkan kan orang lain tidak ada kelanjutannya. Saya sebetulnya ada kelanjutannya. Oh. Jadi dari setiap saya mandi di mata air, yang di mata air itu ikut. Seperti itu yang Bang Koding alami. Bahkan yang itu mengakui sendiri si siluman ular itu, entah kamu punya ilmu apa, katanya saya bisa suka sama kamu. Pokoknya jatuhnya perempuan aja. Perempuan. Walaupun siluman apapun, ya. Mau ular, mau apapun. Di tempat mata air kalau Bang Koding mandi atau apa, dia selalu bilang saya suka. Ya. Bahkan yang sampai kapan itu? Sampai sekarang. Oh, mantap. Sampai sekarang Bang Koding merasa bahwa kejadian aneh diawali itu kurang lebih tahun berapa ya? Yang pas ritual di salah satu tempat itu, makam keramat itu. 2000 berapa Bang? 2000 berapa? 2010 atau 2012 ya? Antara segitu ya? Ya. Dan
semenjak itu sampai sekarang, kejadian di mana Bang Koding di tempat sama teman saya itu kemanapun pasti ada yang suka. ya, sebetulnya ada kelanjutannya, berlanjut. Apa Bang kelanjutan? Ya, saya dikejar-kejar terus, bahkan sampai ke rumah. Siluman itu. Iya. Tapi bukan satu siluman ya, apapun ya, Ya. bebas ya. Dan kejadian sampai detik ini. Iya. Kayaknya cukup menarik juga. Mungkin ada kelanjutannya Bang ya, di next ya, mungkin ya. Masih banyak ceritaan yang Bang Koding harus keluarkan Gitu ya istilahnya. karena waktu ya Bang. Karena waktu ya. Tapi Bang Koding kalau seandainya diundang lagi di podcast kita, mau untuk menceritakan pengalaman yang cukup menarik ya buat sebagian orang. Jadi gitulah guys, kawan-kawanku, ceritaan dari Bang Koding itu emang bagi sebagian orang ya Bang, tidak lazim ya, tidak mungkin. Tapi inilah yang terjadi, yang dialami oleh saya, Bang Koding. Kita ambil sisi baiknya aja. Kalaupun ada sesuatu yang tidak dirasakan masuk akal bagi kalian, cukuplah kita imani.